Hai guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Nah guys, di video kali ini aku mau kasih informasi nih buat teman-teman semua. Bisa dibilang video kali ini adalah salah satu tips atau cara kita menjadi orang sukses. Ngomong-ngomong tentang sukses, siapa sih yang gak ingin sukses? Iya kan, semua orang pasti ingin sukses. Dan kita sebagai TKI jauh-jauh merantau ke negeri orang, itu pasti untuk memperbaiki ekonomi di masa depan. Jadi tujuan kita ke luar negeri sebagai TKI itu bekerja atau mencari modal atau juga mau mendapatkan sesuatu yang diinginkan seperti mau buat rumah lah, mau beli pekarangan tanah lah, atau mau bangun usaha bisnis gitu. Nah, kalau kita ke luar negeri bekerja dan sudah mendapatkan modal, lalu kita mau pulang ke Indonesia, kalian harus melakukan hal ini, lige, masang ya. Mumpung dompet kalian masih tebal, karena kalau misalkan kalian itu menunda-nunda, dan setelah pulang ke luar negeri tidak ngapa-ngapain, maka uang kalian nanti akan habis. Misalkan nih ya, kalau kalian pulang sampai rumah diem aja nggak ngapa-ngapain, pengeluaran setiap hari pasti ada, pemasukan nggak ada. Nah, dompet kalian makin tipis kan? So, kalian harus secepatnya cari pekerjaan tetap atau usaha sendiri ya. Nah, video kali ini aku mau ngasih tahu 6 cara bisnis ala orang Cina. Karena kita kan udah lama nih ya ikut orang Cina di luar negeri. Jadi tentunya kita ingin sukses juga dong seperti orang Cina. 6 cara bisnis ala orang Cina kalau kita ingin sukses dan banyak cuan. Oke guys, kita lanjut ya. Tapi jangan lupa ya untuk like and subscribe dulu. Dan jangan di skip video ini karena menurut aku walaupun ini sekedar penyampaian melalui video, tapi ini penting juga buat kalian agar kedepannya ada peningkatan seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Dan sebelum lanjut tentunya aku mengingatkan buat kalian yang berada di luar negeri, misalkan berada di Taiwan, Hong Kong, Macau, ini aplikasi YourPay sudah ada ya guys. Ini di Indonesia juga udah ada. Aplikasi YourPay sering banget aku kasih tahu ke teman-teman kalau aplikasi ini itu udah resmi, aman, terpercaya. Jadi jangan khawatir. Untuk ongkir isi saldo sangat murah banget. Satu kali ongkir di Taiwan kita itu bisa transfer berkali-kali ke nomor rekening Bank Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan berkali-kali ke nomor rekening Indonesia? Jadi kalau misalkan kalian sudah isi saldo gitu ya di YourPay kamu, di Seven, Highlife, OkMart, dan Family Mart, saldonya udah masuk, kalian tinggal transfer aja. Misalkan malam hari mau transfer, siang hari, pagi hari, atau kalian sedang melakukan aktivitas mau transfer uang ke Bank Indonesia, itu gampang banget. Hanya Rp10.000 aja guys, jadi murah kan? Dan kalau misalkan nih, tiba-tiba teman kamu butuh dana atau kamu yang butuh dana tapi kalian tidak ada saldo, kalian bisa pinjam atau transfer sesama YourPay gratis. Dan untuk kalian yang belum pernah mencoba, ayo buruan download aplikasi YourPay sekarang dan selesaikan verifikasi Indonesia, verifikasi Taiwan, maka kamu dapat free ongkir isi saldo dan juga free ongkir transfer ke nomor rekening Bank Indonesia. Jika kamu ngajak teman kamu dan membagikan kode referral kamu ke teman kamu, maka kamu itu mendapatkan 50 NT per orangnya. Jadi buruan download aplikasi YourPay sekarang, maka nanti kalian bakal tahu keunggulannya. Aplikasi YourPay ini aplikasi yang beda banget dan bagus. Kalian wajib coba. Sampai mana kita ngobrol tadi? Oke, jadi kita tadi kan ngomong mengenai setelah kita pulang ke Indonesia, kita pastinya ingin mempunyai pekerjaan menetap atau ingin mempunyai usaha. Ya, kecil-kecilan nggak apa-apa ya. Namanya juga usaha. Semuanya itu diawali dengan angka kecil dulu. Oke, jadi ini saran dari aku ya guys. Jadi aku itu abis aja interview dari salah satu bos besar di Taiwan gitu kan. Aku ingin mendapatkan ilmu dari beliau dan juga ini aku dapat sedikit ilmu dari salah satu teman aku juga di Indonesia. Jadi kali ini aku share ke teman-teman, kita ngomonginnya yang nggak muluk-muluk aja ya, jangan yang perusahaan gede dulu gitu ya. Jadi kita ngomonginnya yang kecil-kecil aja karena kita dari orang yang kecil gitu. Jadi kita coba terapkan 6 cara berbisnis ala orang Cina. Nah guys, kalau kalian ingin sukses, tentu saja kalian harus tetap semangat, konsisten, dan bertanggung jawab untuk sukses ke depannya. Yang pertama adalah hemat. Ini penting banget. Walaupun kita sebagai TKI di luar negeri, kita juga harus berpola kehidupan yang hemat ya. Belum kita memulai usaha, selama kita bekerja di Taiwan ini, kita juga harus hemat guys. Apalagi kalau kita udah memulai bangun sebuah usaha atau bisnis kecil, bisnis besar ataupun itu bisnis kecil, kita harus hemat.
Saat membuka bisnis pertama kali, biasanya kita tergiur oleh laba harian. Ya misalkan kita udah untung sedikit gitu ya. Kita pasti senang karena merasa memiliki uang tambahan setiap harinya. Bisnis pribadi memang semua kita sendiri yang mengelola dan juga memegang uang tersebut. Jadi kalau misal satu hari kita udah dapat untung nih, jika ingin sukses seperti orang Cina, kita harus benar-benar hemat ya. Kalau walaupun kita seharinya udah untung sedikit, tahan dulu. Misalkan mau beli ini itu gitu ya, tahan dulu. Jangan sampai kamu menggunakan keuntungan kamu ini yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat. Jadi tahan dulu, gunakan uang keuntunganmu itu untuk mengembangkan bisnis atau ditabung ya. Jadi intinya hemat. Nah, yang kedua adalah mempercayai keluarga. Jadi gini guys, entah kita nanti pulang ke Indonesia ya, ingin membuka usaha seperti toko, jual makanan di pinggir jalan lah, atau buka warung lah, itu pasti kita kewalahan menghitung laba dan rugi kalau kita sendiri yang ngejalaninya. Mau mencari karyawan yang benar-benar dipercaya itu nggak mudah. Dan apabila kita ingin bekerja sama dengan teman, walaupun kita sebaiknya apapun, pasti ada konflik gitu kan. Dan misalkan kalau kita itu mau negur gimana-gimana kan nggak enak juga gitu. Apalagi kalau kita masih awal-awal memulai usaha, pasti mengeluarkan tenaga yang ekstra banget. Entah itu kita harus mikir keras, entah itu tenaga kita yang harus terkuras gitu ya. Dan itu pasti nanti banyak konflik gitu loh guys. Nah, jadi salah satu orang yang benar-benar dipercaya adalah keluarga. Kalau kita mempercayai keluarga kita untuk membantu usaha kita gitu ya, itu lebih leluasa mengontrol. Atau kalau kita mau menegurnya misalkan, dalam artian gini, kamu tuh kalau melayani pelayan itu jangan gini, harusnya gini gitu kan. Itu kalau keluarga sendiri, kalau kita menegur gitu ya, itu lebih ngerasa nyaman gitu. Namanya juga orang yang sendiri guys, jadi udah terbiasa gitu. Oke lanjut. Yang ketiga adalah patuh terhadap otoritas. Saat bisnis sudah mulai berkembang, maka kita membutuhkan pegawai untuk membantu bisnis kita. Seperti membantu penjualan, periklanan atau iklan, dan juga memasarkan produk kita. Nah, jadi walaupun warung itu ya guys, kalian jangan mikir hanya warung. Warung itu kalau kita membuat makanan itu juga salah satu produk loh guys. Misalkan produk kita makanan pecel, ya itu produk kita, ataupun nasi padang gitu kan, itu produk kita juga gitu loh. Jadi warung juga jangan dianggap remeh. Walaupun warung, tapi ini juga bisa membuat kita sukses. Jualan es misalkan, jualan gorengan di pinggir jalan misalkan. Jadi kita itu butuh iklan, butuh memasarkan produk, dan juga pengemasan barang. Dalam bisnis, sistem kekeluargaan itu boleh-boleh saja diterapkan. Asalkan jangan sampai berlebihan, sehingga pegawai merasa seenaknya dengan kita. Sebagai atasan, otoritas dalam kepemimpinan tetap harus dijaga. Jadi kekeluargaan itu diterapkan boleh-boleh aja, akrab ya, itu penting banget. Tapi juga jangan berlebihan, soalnya nanti kalau misalkan terlalu gimana ya, enak banget gitu ya, nanti karyawan bisa-bisa waktunya kerja cuti semaunya sendiri, terus waktunya jam kerja belum sampai kantor. Jadi sebagai atasan itu otoritas kepemimpinan tetap harus dijaga, tetap disiplin, dan juga tegas. Nah, lanjut. Nomor keempat adalah keuangan tetap dipegang sendiri. Nah guys, ini penting banget. Banyak perusahaan Cina yang tetap memegang keuangan sendiri. Bisnis kita, kalau kita sendiri yang menjalankan, dan kita sendiri yang menghandle keuangan, atau kita sendiri yang memegang, itu akan aman banget guys. Dan kalau misalkan kalian itu kewalahan ya, gak bisa memegang dalam urusan keuangan, kalian bisa mempercayakan hal ini dengan keluarga kalian. Entah itu suami, istri, ataupun anak gitu ya. Kalau misalkan anaknya sudah mampu gitu. Karena ini penting banget. Kalau sampai kita mempercayakan orang lain dan orang lain itu kabur, wah gawat nih, karena modal kita ya dari uang ini gitu loh. Jadi nomor 4 ini keuangan tetap dipegang sendiri. Nah, oke lanjut untuk nomor 5, tetap berinovasi. Namanya juga usaha ya guys. Pasti ada saja yang namanya halangan dan juga rintangan. Dari perekonomian yang tidak stabil lah, persaingan bisnis lah, dan juga pelanggan yang sering komplain. Dan ini aku juga pernah mengalaminya. Saat bisnis kita berjalan lancar, jangan senang dulu atau jangan santai-santai ya. Otak kita harus tetap berpikir untuk meningkatkan inovasi dalam bisnis. Jika kalian tidak melakukan ini, gawat banget guys. Karena di luar sana banyak pesaing. Jadi kalau kita telat, pesaing kita tuh banyak.
Jadi mereka juga ingin meningkatkan juga gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu mencoba bermain diskon. Misalkan kalau kita jualan makanan nasi kotak, nasi bungkus gitu ya. Beli 2 gratis 1 misalkan. Atau diskon 25% yang harganya segini turun segini misalkan gitu. Atau kalian bisa mencoba lagi dengan paket promosi yang menarik. Mungkin juga membuat kata-kata yang unik untuk membuat pelanggan penasaran sehingga pelanggan kembali untuk datang lagi ke toko kalian. Nah, terakhir atau nomor yang keenam, kesejahteraan karyawan. Nah, ini penting banget dan ini aku sering ya sharing sama salah satu teman aku. Jadi gini, kemajuan usaha bisnis kita juga tergantung pada para karyawan kita. Kenapa begitu? Karena kalau kinerja karyawan kita bagus, maka usaha kita akan terus maju dan sukses. Tapi kalau karyawan kita lelet, nggak disiplin, nggak bagus dalam kinerjanya, itu juga berpengaruh dalam perusahaan kita, gitu loh. Nah, itu sebabnya kalau kita mendapatkan karyawan yang kinerjanya bagus, kita juga perlu memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Contohnya gini. Kalau misalkan kita itu mendapatkan karyawan yang kinerjanya bagus, iya kan? Dan karyawan tersebut sudah membuktikan ada peningkatan di dalam perusahaan ini, sudah mendapatkan peningkatan dari hasil kerja karyawan kita. Agar karyawan kita terus mau bekerja dalam perusahaan kita, bertahan bekerja dalam perusahaan kita, kita tuh harus berikan gaji sesuai dengan kemampuan dia. Ya, misalkan, oh ini kerjanya bagus, ini udah cocok nih kalau misalkan naik gaji gitu. Atau paling enggak kita juga tahu lah apa yang dibutuhkan karyawan tersebut. Misalkan karyawan kita bekerja kan pagi sampai sore, bahkan pulang malam gitu ya, dan otomatis dia tidak bisa melakukan aktivitas atau kerjaan yang lain. Nah, tiba-tiba anaknya butuh dana untuk kuliah misalkan. Jadi misalkan kita mau ngasih keringanan dia biar nggak beban, biar kerjanya semangat, kita kasih pinjaman uang tapi dipotong dengan gaji dia. Itu juga contoh lah ya, contoh aja. Atau kalau udah kerjanya bagus dan tetap bertahan bekerja di perusahaan ini dan tidak cari kerjaan yang lain yang gajinya lebih tinggi, seperti itu. Jadi gitulah ya guys ya. Nah guys, jadi itu tadi 6 cara bisnis ala orang Cina kalau kita ingin sukses dan banyak cuannya. Oke guys, jadi itu aja ya informasi dan tips dari aku. Semoga saja informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya jangan lupa untuk dukung terus channel Anita Agrani agar terus berkembang. Channelnya gampang banget, hanya klik tombol subscribe. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.